Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu mendapat rahmat dan karunia Allah dalam jam-jam kehidupan kita, menit demi menit kehidupan kita, bahkan detik demi detik kehidupan kita. Tidak terlepas dari nikmat Allah SWT. Pertanyaannya, sudahkah kita merasa selalu dalam limpahan nikmat itu sehingga menimbulkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya? Semoga nama kita tercatat sebagai abdas syakirin, sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sehingga Allah berkenan selalu menambah nikmatnya kepada kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga terlimpah kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam khutbah zuhur yang ringkas ini lebih kurang 15 menit kita mengangkat judul antara sabar dan istiqamah. Kita baru saja menjalankan ibadah sekali setahun yang istimewa, itu ibadah Ramadan. Baik saum Ramadan maupun qiyamul Ramadan pada siang hari dan pada malam hari. Ada dua kata yang kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari melalui Ramadan itu, yaitu sabar dan istiqamah. Ini sesuatu yang mudah menyebutnya, bahkan menceramahkannya, tetapi tidak mudah untuk mempraktekkannya. Orang mungkin bisa saja menasihati orang berulang kali agar sabar atau istiqomah. Tapi boleh jadi orang-orang yang menasihati itu belum mampu mempraktekkan, mengamalkan antara sabar dan istiqomah itu. Itu pula sebabnya Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika aku bertanya Abu Bakar kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan rambut engkau beruban sebelum waktunya? Kata beliau, itu diantaranya adalah surat Hud ayat 112 yang menyuruh untuk istiqomah. Padahal sebenarnya Nabi Hud itu sudah berdakwah 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50 tahun. Seperti terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina am. Wa akhadhahumuz tufanu wa hum zalimun. Nah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya.
Kalau dalam surat Hud ayat 112-nya itu menyuruh istiqomah. Ya. Padahal sudah berdakwah 950 tahun. Luar biasa. Kesabaran Nabi Nuh untuk berdakwah. Sementara karakter kaumnya sangat keras, pencemooh, suka menolak kebenaran. Dan yang didakwah itu yang berhasil, yang mau menerima dakwahnya Nabi Nuh itu tidak kurang dari 80 sampai 83 orang. Dia mengatakan 80, dia mengatakan 83 orang. Itu yang masuk ke kapal Nabi Nuh. Bahkan anak beliau sendiri, Kan'am, itu tidak masuk. Tidak mau didakwahi. Luar biasa. Oleh sebab itu, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Dalam buku yang dikarang oleh salah seorang ulama di Mesir, ya, itu ada 4 bentuk kesabaran. Ini 3 bentuk kesabarannya dilatih di bulan Ramadan. Yang pertama as-sabru fit ta'ah, yang kedua as-sabru 'anil ma'siyah, yang ketiga as-sabru fit dakwah. Kalau as-sabru 'anil musibah mungkin tidak terlalu relevan di bulan Ramadan. Tapi yang 3 kesabaran tadi, ya, itu dilatih di bulan Ramadan. Kalau kita berhasil, insya Allah kita termasuk orang istiqomah. Makanya wajar kalau orang sabar dan istiqomah ini istimewa juga dalam Al-Quran. Kalau sabar itu misalnya dalam surah Al-Insan, Allah menyampaikan, وَجَزَاهُمْ مِنَ الصَّبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا. Balasan bagi mereka orang-orang sabar ini adalah khusus nanti di surga itu, ya, itu adalah di samping masuk surga ada pakaian khususnya, yaitu sutra. Jadi kalau nanti orang masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga, ada orang yang pakai sutra khusus, itu ya diantaranya adalah orang sabar. Sedangkan istiqomah juga istimewa. Dalam surah Hamim saja ada sampaikan Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Khusus untuk orang-orang istiqomah itu, malaikat turun kepadanya menyampaikan, memberikan 3 ya hal sebagai reward bagi orang-orang yang istiqomah. Yang pertama, rasa itmi'nan. Ya. Yang pertama, asyaja'ah, sebuah keberanian. Dia orang-orang istiqomah itu orangnya berani. Berani membela kebenaran. Karena mereka tegak lurus. Istiqomah berasal dari kata-kata qoma yaqumu, kum, ya, salah satunya akar kata istiqomah. Kejadiannya adalah istiqomah. Tegak lurus. Teguh pendiriannya. Istiqomah. Orang-orang seperti ini, itu yang pertama diberikan asyaja'ah, keberanian. Yang kedua adalah itmi'nan, ketenangan jiwa. Orang-orang istiqomah itu orang-orang yang jiwanya tenang. Ketiga adalah at-tafaul, optimisme yang luar biasa, karena mereka insya Allah akan masuk surga. Apapun keadaannya di dunia ini, dia tetap at-tafaul, dia tetap punya harapan yang baik, asa yang tinggi masuk surga. Itulah at-tafaul. Jadi khusus orang istiqomah, kemudian orang sabar, itu dia reward yang khusus. Karena itu tidak mudah. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan kemarin, 3 kesabaran tadi, kita dilatih untuk selalu taat tiap hari, ya, sholat malamnya juga, puasanya tiap hari. Kalau biasanya Senin Kemis saja atau mungkin 3 kali sebulan saja,
ini setiap hari. Ya, kalau biasanya sholat malamnya mungkin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, ini tiap malam. Sholat tarawih, ya, nanti bisa ditambah juga dengan qiyamul lail tiap malam. Ya, bangunnya juga begitu. Mungkin sekali-sekali kita bangun sahur, ini setiap hari. Baca Qur'annya mungkin selama ini baru mungkin dalam sebulannya 2 juz, 5 juz, atau 10 juz. Sekarang 30 juz setiap hari. Bahkan ada yang menamatkan 5 kali. Luar biasa. Istighfarnya juga begitu. Suka berdermanya juga begitu. Memberi perbukaan bagi orang lain. Bersedekah. Kita yakin orang-orang di bulan Ramadan ini setiap hari ada bersedekah. Luar biasa. Kalau kita istiqomah, sabar dengan ketaatan seperti itu, ya itu kita orang istimewa. Itu dibuktikan setelah Ramadan ini. Begitu juga bagi para ustadz, bukan para dai aja, bukan ustadz aja, mubalis saja. Semua kita sebenarnya harus berpartisipasi untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Itu setiap hari juga. Bagaimanapun keadaannya, kalau Ramadan orang ceramah-ceramah, orang ramai, sekarang mungkin tidak seramai Ramadan, kita harus istiqomah dalam berdakwah. Selama Ramadan kita sedikit saja takut, walaupun hanya menyebut kesalahan orang lain, kita takut. Karena itu akan merusak pahala puasa. Apalagi kalau berbohong, apalagi kalau memfitnah, kita hindari. Jangankan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil pun kita takut. Kita sabar anil maksiyah. Tidak mau bermaksiat. Kalau kita pertahankan istiqomah kita, insya Allah kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Dan itu salah satu bukti kesuksesan Ramadan kita selama 30 hari atau 9 hari. Setelah Ramadan kita sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam berdakwah. Maka setelah Ramadan, kalau kita bisa juga seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Inilah orang-orang yang nanti khusus malaikat menyampaikan sama dia, Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu merasa hina atau gundah gelana, wa absyiru bil jannati allati kuntum ta'udun. Kabar gembira itu surga. Insyaallah. Sebaliknya jangan sampai seperti seorang perempuan yang memintal benang, dipintal dengan baik, dengan kerja keras, lalu dia urai sendiri. Ya, sebagaimana terdapat dalam surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna imanakum dakhalau bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih walubayyinun lakum yaumal qiyamati ma kuntum fi takhtalifun. Yang artinya, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah-sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, sebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulunya kamu perselisihkan itu. Ini masalah kasus sumpah, ya, tapi kita mengambil perumpamaan itu. Perumpamaan orang yang memintal benang lalu diuraikan kembali, pintal lagi dengan kerja keras. Itulah orang-orang yang tidak istiqomah, yang sudah dilatih 30 hari untuk seperti itu taat. Baru saja Ramadan berakhir, Idul Fitri saja dia sudah lepas, ya, bermaksiat, pergi ke tempat-tempat wisata, melakukan tidak dosa kecil lagi, ya, dosa besar dan mereka lakukan, ya. Mereka lupa dengan latihannya selama Ramadan yang takut bermaksiat. Juga tidak taat lagi
Jangankan sholat sunat, sholat wajib pun sudah lalai. Para pendakwah juga begitu, yang rajin mendakwahi. Sekarang tidak ada undangan lagi, tidak pergi berdakwah. Pada berdakwah itu tidak perlu ada undangan, tidak perlu ada permintaan. Kita harus sampaikan kebenaran kepada siapa saja, walaupun pahit, walaupun mungkin berat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.